Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Jaringan Komunikasi dan Data. Di sini kami akan presentasikan tentang perancangan dan konfigurasi jaringan. Di sini ada anggota kelompok kami yaitu Fajri Hatta, Muhammad Miftah Yuanda, Muhammad Zabran Putra, dan juga Raffi Al-Rahman. Nah, yang pertama kita akan membahas skenario dan topologi jaringannya. Nah, yang pertama ini ada 3 gedung, 4 divisi, dan juga 1 divisi rute internet. Nah, di gedung 1 ini kita akan isi dengan router, 4 switch, divisi A dengan 10 host, terus divisi B dengan 43 host, dan juga divisi C dengan 17 host. Dan yang di gedung kedua ini kita isi dengan router, 2 switch, dan juga divisi D dengan 50 host. Lalu di gedung ketiga kita isi dengan router juga, lalu ditambah dengan 1 server yaitu HTTP plus DNS. Nah, pada IP block ini kita mengisi dengan 10.2.00/16 dengan domain berupa nama grup 2.com. Dan terakhir di routing kita isi dengan RIP v2 atau internal, lalu ditambah dengan default route untuk ke internet. Lalu di sini ada topologi jaringan dan kita membahas komponen jaringannya. Yang pertama ada 8 VC client yang terdiri dari VC 0 sampai VC 7 yang digunakan sebagai pengguna jaringan. Yang kedua kita ada 4 switch Cisco 2960 untuk menghubungkan perangkat dalam LAN yang bekerja pada layer 2. Dan yang ketiga ada 4 router Cisco 2911. Terus ada router 1 untuk mengisi divisi A, B, dan C. Lalu di router 2 mengisi divisi D. Dan juga router 3 untuk mengisi core router. Lalu ada router internet yang untuk simulasi internet ya. Dan selanjutnya ada satu buah server, lalu ada DNS server, dan juga terakhir ada HTTP atau web server. Nah, kita masuk ke metode perhitungan VLSM-nya. Yang pertama itu kita harus hitung kebutuhan host, yang dimana kita harus tentuin jumlah host di tiap subnet, dimana divisi A itu kita pakai 38, terus B-nya 28, lalu C-nya 14, terus di D-nya ada 10, dan juga satu subnet khusus untuk server dan point to point yang biasanya diisi dengan 2 host. Lalu kedua ada kita tentukan prefix, di mana rumusnya itu kita cari 2 pangkat 32 dikurang N dikurang 2 lebih besar sama dengan untuk kebutuhan host. Contohnya tuh seperti 38 host yang dimana kita butuh /26 atau 62 usable. Dan yang ketiga kita urutkan dulu yang terbesar. Kita alokasikan mulai dari divisi A yang /26, lalu B, C, D, baru subnet ke /30. Dan yang terakhir kita harus tetapkan network atau dan broadcast. Yang mana network ini tuh alamat awal blok, dan juga broadcast itu adalah alamat akhir, dan sisanya itu ya udah usable range saja. Kita lanjut ke perhitungan FLSM. Nah, perhitungan subnet ini dilakukan menggunakan metode perhitungan jaringan itu digunakan menggunakan metode VLSM dengan blok IP-nya 10.1.00/16. Sesuai dengan nomor kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 1, alokasi dilakukan dari kebutuhan host terbesar hingga terkecil agar pengguna alamat IP lebih efisien. Divisi A mendapatkan subnet
hashtag 26 karena membutuhkan host terbanyak. Divisi B menggunakan hashtag 27, sedangkan divisi C dan D menggunakan hashtag 28. Sedangkan koneksi point to point antara router jaringan server menggunakan hashtag 30 karena hanya membutuhkan 2 alamat host. Nah, seperti yang terlihat pada tabel, divisi A dengan 30 divisi A dengan 38 host ya mendapatkan subnet hashtag 26 karena membutuhkan paling banyak alamat IP. Nah, prefixnya itu di hashtag 26 menyediakan 62 usable host. Lalu divisi 3 maksud saya divisi B dengan 28 host. Divisi B 28 host menggunakan hashtag 27, sedangkan divisi C dan masing-masing dengan 14 dan 10 host. Untuk koneksi point to point antara router dan jaringan server kami menggunakan hashtag 30 karena hanya membutuhkan 2 alamat host saja. Dengan pendekatan ini tidak ada alamat IP yang terbuang sia-sia. Lalu selanjutnya setelah konfigurasi selesai, kami melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah yang namanya ping. Pengujian ini dilakukan dari salah satu PC menuju beberapa IP tujuan. Salah satunya adalah dari IP 10, ini 10.1.014 yang ini ya 10.1.0.114 yang berada di subnet divisi D. Hasilnya menunjukkan seluruh paket berhasil diterima dengan paket loss sebesar 0%. Ini membuktikan bahwa konfigurasi IP address, subnetting, serta routing RIP version 2 itu yang kami terapkan telah menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga komunikasi antara subnet yang berbeda gedung pun dapat dilakukan tanpa hambatan. Lalu di sini ada connectivity, ada 4 connectivity. Nah, untuk memperkuat bukti, ini sebagai memperkuat bukti juga, konektivitas kami menampilkan hasil ping ke beberapa alamat IP sekaligus. Ping ke 10.1.102 itu untuk divisi A berhasil dengan rata-rata 3 milisecond. Ping ke 10.1.098 untuk divisi C juga berhasil. Lalu ada ping ke 10.130 yang merupakan alamat server berhasil dengan TTL 254 menandakan paket hanya melewati satu hop. Dan ping terakhir yaitu ping 66 yang berada di divisi B pun berhasil dengan baik. Seluruh pengujian ini menunjukkan hasil paket send 4 dan receiver-nya 4, loss-nya 0. Artinya apa? Jadi artinya jaringan antara seluruh divisi dan server sudah terhubung dengan sempurna. Ya, bisa dilanjut. Oke, di sini kita akan slide ini menampilkan routing table ketiga router menggunakan perintah show IP routes. Kode C menunjukkan jaringan yang langsung terhubung, sedangkan kode R menunjukkan jaringan yang dipelajari melalui RIP. Pada router gedung 3 sebagai core router, seluruh 12 subnet sudah dikenali dan dapat di default router menjadi router internet. Ini membuktikan RIP versi 2 sudah konvergen dan semua divisi bisa saling terhubung. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide MAC address table. Jadi, MAC address table ini intinya yang dimiliki switch buat menyimpan perangkat mana nyambung ke port mana. Kita munculin pakai perintah show MAC address table. Nah, di sini kelihatan di switch berhasil belajar 2 MAC address
Yang satu lewat port GU0/1, yang satunya lewat FA0/1. Di kolom tab tertulis dynamics, artinya switchnya belajar sendiri secara otomatis, bukan kita masukin manual. Gunanya apa? Jadi dengan tabel ini, switch udah tahu perangkat ada di port mana. Pas mau kirim data, dia langsung kirim ke port yang benar, nggak perlu nyebar ke semua port. Jadi lebih cepat dan lebih efisien. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada ditampilkan hasil ARP table. ARP atau disebut Address Resolution Protocol adalah protokol yang menerjemahkan IP address layer 3 menjadi MAC address layer 2. Hal ini diperlukan karena pengiriman frame dalam satu jaringan lokal menggunakan MAC address, bukan IP. Pengujian dilakukan dengan perintah ARP A pada PC. Hasilnya menampilkan yaitu internet address 10.1.0.1 IP gateway atau router gedung 1. Yang kedua ada physical address 0002.162b.1101 MAC address gateway. Yang ketiga ada type dynamic, dipelajari otomatis melalui proses ARP request atau reply. Dengan adanya table ARP ini, PC dapat langsung mengetahui MAC address tujuan tanpa perlu melakukan broadcast berulang, sehingga komunikasi menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada DNS server. Pada slide ini dijelaskan konfigurasi DNS server yang berada di gedung 3, dikonfigurasi sebagai DNS server sekaligus web server. Pada layanan DNS dibuat sebuah record dengan nama domain kelompok 1.com yang mengarah ke alamat IP 10.10.130. Dengan adanya DNS, pengguna tidak perlu menghafal alamat IP server, tetapi cukup mengetik nama domain sehingga akses menjadi lebih mudah. Selain itu, layanan HTTP juga diaktifkan sehingga website dapat diakses oleh seluruh perangkat yang berada di jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan DNS dan web server telah berjalan dengan baik. Next. Oke, sebagai kesimpulan, jaringan perusahaan berhasil dirancang dengan dikonfigurasi menggunakan metode VLSM dengan blok IP 10.1.0.0/16. Pembagian subnet telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing divisi. Protokol routing RIP v2 juga telah berhasil dikonfigurasi sehingga seluruh subnet dapat saling berkomunikasi. Hal ini dibuktikan melalui pengujian ping yang menunjukkan hasil tanpa paket loss. Selain itu, layanan DNS server, web server, serta ARP table juga berfungsi dengan baik. Dari hasil implementasi ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada layer 2 dan layer 3 telah berjalan sesuai dengan rancangan jaringan yang dibuat. Untuk info tambahan, kami juga bakalan ada simulasi nanti di video terpisah. Terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa para pesan-pesan paket dapat dikirim dari PC ke PC, router ke router, dan switch. Nah, di sini kita juga dapat melihat kan alur jalannya pengiriman paket dari PC 0 ke switch 3, PC 6 dan PC 7. Nah, di sini kita dapat kebagi jadi 2. Pengirimannya sukses ya teman-teman. Ini video simulasinya.
Nah, ini sukses ya teman-temanku. Dan enggak bang. Dan. Nah, oke, kita coba buat ngeping dari PC0 ke root server. Pakai itu aja, pakai message aja jadi. Ya, nah di sini terlihat bahwa pingan berhasil dan tanpa loss. Oke, kita coba buat nampilin web browser. Nah, di sini kita akan mencari web browsernya. Nah, di sini langsung muncul website kelompok 1 tugas besar jaringan komunikasi data. Ini disusun oleh kelompok 1 dan anggotanya berisi gini ya, teman-temanku. Nah, jadi caranya tuh kita juga udah buat masukin HTTP-nya dan DNS-nya buat membuat kayak gitu. Berarti simulasi kita berjalan dengan normal ya teman-temanku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fajri Hatta dan Muhammad Miftah Yuanda, Muhammad Zabran Buta dan Rafli Ar-Rahman. Pada video ini kami akan mempresentasikan tugas besar jaringan komputer dan data, yaitu perancangan dan konfigurasi jaringan 3 gedung menggunakan Cisco Packet Tracer. Jaringan ini terdiri dari 3 gedung dan 1 router internet. Gedung 1 memiliki 1 router dan 4 switch yang melayani 3 divisi, yaitu divisi A memiliki 38 host, divisi B menggunakan 28 host, dan divisi C menggunakan 14 host. Gedung 2 memiliki 1 router dan 2 buah switch dengan 14 host. Sedangkan gedung 3 berisi router dan satu server yang berfungsi sebagai DNS dan web server. Dan di bagian paling atas, ini yang terhubung ke router gedung 3 sebagai core router atau disebut dengan blok IP yang digunakan adalah 10.1.0.0/16 sesuai nomor kelompok dengan protokol routing RIP versi 2 untuk komunikasi internal dan default router menuju internet. Untuk pengalaman IP kami menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Alokasi dilakukan dari kebutuhan host terbesar hingga terkecil agar menggunakan alamat IP efisien. Divisi A membutuhkan prefix 26 dengan range 10.1.0.0 sampai 10.1.0.63. Divisi B menggunakan 27, divisi C dan divisi D menggunakan 28. Sedangkan koneksi point to point antar router dan jaringan server menggunakan 30 karena membutuhkan 2 alamat host yang valid. Setiap router dikonfigurasi dengan IP address yang sesuai dengan tabel alokasi. Untuk routing kami menggunakan RIP versi 2 dengan perintah netcode 10.0 atau digabung secara otomatis. Router gedung 3 juga dikonfigurasi menggunakan default route menuju router internet. Di sini kita akan mencoba untuk ngeping. Kita udah ngeping berhasil juga dengan paket loss 0%. Perhatikan nilai TTL 125 yang menunjukkan paket melewati 3 router untuk membuktikan router antar gedung berfungsi. Pengujian yang selama kami lakukan divisi B, C, D, divisi lain ini membuktikan seluruh divisi dapat saling berkomunikasi.
routing table. Kita lanjut ke routing table. Untuk membuktikan RIP sudah konvergen, kami tampilkan routing table dengan perintah show IP routes. Pada router gedung 1, kode C menunjukkan jaringan langsung terhubung, yaitu divisi A, B, dan C. Sedangkan kode R menunjukkan jaringan dipelajari melalui RIP, yaitu divisi D dan subnet server. Di sini kita akan menampilkan show IP router. Nah, di sini kita akan muncul di sini show IP routes pada router gedung 3 sebagai core router. Terlihat seluruh subnet terkendali dan terdapat gateway of last resort yang mengarah ke 10.1.0 dan 142 menuju router internet. Ini menunjukkan konfigurasi routing telah berjalan dengan sempurna. Di sini kita sudah melakukan konfigurasi, yaitu mencari MAC address table. Pada switch tabel ini menyimpan pasangan MAC address dan port switch. Mempelajari MAC address secara dinamis sehingga dapat meneruskan frame secara efisien tanpa broadcast ke seluruh port. Di sini kami juga menampilkan ARP tabel dengan perintah ARP strip A pada PC. Terlihat PC berhasil memetakan PC gateway dengan 10.1.0.1 ke MAC address-nya secara dinamik. ARP berfungsi menerjemahkan IP address menjadi MAC address dalam jaringan lokal. Dan selanjutnya kita masuk ke DNS web server. Pada server di gedung 3 kami mengkonfigurasi layanan DNS. Layanan DNS di sini kami membuat record dengan domain kelompok 1.com yang bertipe A record yang mengarah ke server mengarah ke IP server 10.1.130. Fungsi DNS adalah menerjemahkan nama domain menjadi IP address. Dan lanjut kita pindah ke HTTP. Pada layanan HTTP service diaktifkan, menyediakan halaman web dengan konfigurasi server berfungsi sebagai DNS sekaligus web server. Terakhir kami menggunakan, dan di sini kita juga udah memasukin HTML-nya. Terakhir kami akan menggunakan simulation modes untuk mengamati proses pengiriman paket antar perangkat. Di sini terlihat sukses dari PC 0 ke PC 6. Tunggu dulu. Dengan mengklik paket, kita dapat melihat detail proses pada setiap layar OSI, termasuk proses pada layar transport, TCP, dan UDP. Ini menunjukkan bagaimana data diproses dari layar ke layar sesuai jaringan.
Nah, di sini kita dapat melihat simulasi paket pengiriman paketnya tersebut, router per router. Di sini dapat terlihat walaupun paket terkirim sesama PC per gedung. Sebagai kesimpulan, jaringan perusahaan berhasil dirancang menggunakan metode VLSM dan protokol RIP versi 2. Seluruh divisi dapat berkomunikasi antar subnet dengan paket loss 0% dan layanan DNS serta web server telah dikonfigurasi pada gedung 3. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.